Seandainya Maya Dwi Ramdhani yang berumur 21 tahun ini tahu sejak awal bahwa tasnya gagal digasak penjamret di Jalan Arjuna, Surabaya, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya itu mungkin tidak akan tewas usai jatuh dari motor karena berjibaku mengejar komplotan penjamret tasnya. Fakta tersebut diungkap ibundanya Mila, 44 tahun, bahwa terdapat seorang saksi yang melihat langsung kronologi awal Maya dijamret oleh pemotor misterius saat melintas di ruas Jalan Arjuna, Sawahan, Surabaya pada Kamis 23 Mei 2024 malam. Saksi kunci itu seorang perempuan pekerja kantoran yang sedang menepeng layanan ojek online untuk pulang ke rumahnya di kawasan Dupak Bubutan, Surabaya. Mila menceritakan sekitar pukul 23.00 WIB, saksi tersebut dibonceng ojol melintas di Jalan Arjuna, beberapa meter menjelang kantor pengadilan negeri Surabaya. Saksi ternyata melihat langsung bahwa Maya yang mengendarai motor seorang diri dipepet oleh pemotor misterius, lalu dijamret dengan mengambil tas lempang yang tergantung pada bahu kiri sang anak. Ternyata saat kemelut di antara kedua belah pihak terjadi, Maya tidak sadar kalau tas selempang yang sempat ditarik oleh pelaku terjatuh dan tertinggal di aspal dengan kondisi salah satu gantungan pengaitnya putus. Saksi berinisiatif mengambil tas yang teronggok tersebut, bermaksud untuk mengamankannya agar dapat segera diberikan pada korban, Maya. Di luar dugaan, lanjut Mila, ternyata Maya tetap menggeber sekencang-kencangnya motornya tanpa menghiraukan teriakan saksi yang demikian keras, disusul dengan lengkingan klakson motor bapak ojol yang ditumpanginya. Maya diduga kuat berupaya mengejar para pelaku jambret yang berupaya kabur karena mengira bahwa tas lempang miliknya berhasil dikuasai para pelaku. Mila menambahkan saksi tetap berupaya mengejar Maya menuju ke arah utara di ruas jalan tersebut. Namun, upaya pengejaran tersebut urung dilakukan setelah motor ojol saksi tiba di persimpangan 4 jalan yang menghubungkan Jalan Semarang, Jalan Kalibutuh, dan Jalan Keranggan. Lantaran kebingungan mencari arah jalan pengejaran yang dilakukan si Maya untuk memburu pelaku jambret, saksi lantas kembali pulang ke rumah. Saksi ini kehilangan jejak saat lewat di perempatan. Nggak tahu belok kanan atau kiri atau lurus. Akhirnya tas dibawa pulang oleh saksi antara jam 23.00 hingga 00 karena sudah malam. Tas milik Maya berbentuk persegi berbahan kulit berukuran dimensi ruang 10 cm x 5 cm. Di dalam tas kulit berwarna abu-abu tersebut terdapat ponsel iPhone, dompet, dan alat pengisi daya milik wanita yang akrab disapa Wiwi oleh keluarganya di lingkungan rumahnya. Ternyata, titik terang soal tas tersebut muncul pada 01.30 WIB pada Jumat 24 Mei 2024. Pria yang memiliki hubungan sebagai pacar Maya menelepon ponsel Maya yang sedang berada di tangan saksi. Alhasil, duduk perkara tentang nasib tas Maya yang hilang dijambret akhirnya terjawab sudah. Namun, pada saat yang bersamaan muncul pertanyaan utama, lantas di mana Maya berada? Maka dimulailah pencarian keberadaan Maya beserta kendaraan motornya. Mila mengatakan pencarian itu dilakukan bersama sang suami, anak pertama, dan pacar Maya. Semula ia memperkirakan Maya berada di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak atau Surabaya Utara. Lalu ada yang mencari di kawasan sekitaran SPBU, berlanjut hingga ke jalanan kawasan Bubutan dan emperan depan Mall BG Junction. Kami awalnya mencari tanpa arah, kita nggak bisa menghubungi siapa, ujar ibu 4 anak yang telah berjualan sayur di pasar tembok selama 16 tahun itu. Sebenarnya motor yang dikendari Maya terpasang alat pelacak GPS, namun karena fitur layanan berbayarnya sejak beberapa bulan lalu tidak diperpanjang, alat tersebut tidak dapat dimanfaatkan melacak keberadaan motor si Maya. Keajaiban pun terjadi. Setelah sekian lamanya akhirnya aplikasi tersebut mendadak berfungsi normal dan secara tiba-tiba memberikan petunjuk lokasi terakhir keberadaan motor sang anak. Ternyata motor Maya berada di halaman parkir Mapolsek Bubutan Polrestabes Surabaya. Setibanya para anggota keluarga Maya di markas polisi tersebut, akhirnya terjawab pula bahwa Maya sedang dibawa ke IGD RSUD Dr. Sutomo Surabaya karena terlibat kecelakaan. Mila mengira anaknya itu sedang menjalani perawatan di salah satu ruangan IGD rumah sakit tersebut. Perkiraannya meleset saat
Saat petugas jaga menunjukkan ruangan tempat Maya berada, nyatanya ruangan tersebut bukanlah ruang perawatan. Tubuh Maya ternyata sedang terbaring sendirian di sebuah kasur beroda di sudut lorong area luar IGD tersebut. Dan yang bikin dadanya sesak, terdapat kain selimut warna putih menutupi keseluruhan tubuh Maya. Tubuh Maya ternyata tak bergerak. Gadis periang itu telah meninggal dunia karena luka parah akibat benturan di hampir sekujur badannya. Dari rambut memang benar anak saya, Semiran. Saya lihat pipinya baru tahu, ya Allah, nak, kamu masuk surga. Saya akhirnya tutup lagi kainnya. Lantas bagaimana Maya bisa jatuh? Kendaraan motor Maya nyaris menyusul motor para pelaku saat melintas di jalan Semarang tersebut. Namun bodi motor Maya langsung oleng, kehilangan kendali dan tubuhnya terjerembab jatuh saat tendangan yang dilesakkan pelaku mengenai bodi motor Maya. Apesnya, tubuh Maya yang terjerembab di aspal ruas jalan lajur arah berlawanan langsung dihantam oleh sebuah mobil yang melintas. Tak pelak itulah penyebab hampir sekujur tubuh Maya dipenuhi lebam-lebam dan luka sobek pada bagian kulit dada atau rusuk dekat ketiak sisi tangan kanannya. Kini, Milah, ibu Maya secara resmi telah melaporkan kejadian naas yang menimpa sang anak ke Mapolsek Sawahan. Tas milik anaknya lengkap dengan seisinya telah juga diserahkan kepada pihak kepolisian melalui bantuan dari pacar si Maya. Kapolsek Sawahan, Polrestabes Surabaya, Kompol Domingus de F. Jimenez mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan atas adanya insiden tersebut. Hingga kini pihaknya belum mendapatkan informasi terbaru. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono mengatakan pihaknya tetap akan menyelidiki kasus tersebut hingga berhasil menangkap para pelaku. Jalan Arjuna. Saya tanyain ke cowok itu habis COD-an Bu, beli ceker katanya. Buat besok mau bikin Jumat berkah gitu bilangnya. Oh, mau bikin Jumat berkah. Iya, dia kan sama teman-teman kampus. Enggak, di sini kan dia masak-masak biasanya, dibukusin kasihkan tetangga. Nanti sisanya dibawa dia ke teman kerja gitu. Gitu. Berarti kecelakaan itu terjadi setelah pulang kerja dan baru saja COD ceker untuk dimasak buat sedekah ya besoknya. Makanya tas itu nggak bisa ditaruh mungkin di dalam, takut bau mungkin ya. Cekernya yang ada di jok. Jadi tasnya diselempang gini. Dan ditarik itu ya kejadiannya ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.